Pemerintah Kota Ambon masih rutin melaksanakan operasi justisi pada pelaksanaan PSBB transisi ke-9. Pada hari Jumat 20 November 2020, PSBB transisi berpusat di Jalan Rijali, tepatnya di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. Operasi tersebut dipantau langsung oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Pada pelaksanaan operasi justisi terdapat banyak pelanggaran, dan kepada para pelanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi sosial berupa push-up, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca teks Pancasila, dan sanksi administratif. Saat diwawancarai, Richard Luhukai selaku koordinator tempat dan fasilitas umum mengatakan banyak ditemukan pelanggaran yang didominasi oleh pengguna kendaraan roda 4 yang melebihi kapasitas jumlah penumpang 50% dan pengguna jalan diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik, pada tahapan terakhir mendekati berakhirnya transisi ke-9, kami kali ini menyasar pada lokasi Jalan Rijali, paling tepatnya ada di belakang Soya. Dan ternyata lokasi sini banyak sekali kami temukan pelanggaran. Dan pelanggaran itu lebih banyak didominasi oleh para pengguna kendaraan roda 4, dalam hari ini kendaraan mobil yang melebihi kapasitas yang ditentukan oleh selama pelaksanaan PSBB transisi, itu 50% dari batasan kapasitas jumlah penumpang. Dan ini memang fenomena yang memang yang selalu kita temui, baik itu kendaraan angkutan umum yang kadangkala mereka lebih mencari peruntungan sebenarnya. Kalau saya ada petugas, maka saya ada masalah. Tapi kalau ada petugas, ya terpaksa mereka kena kami tindak gitu. Intinya kami sekali lagi tidak akan jenuh-jenuh untuk mengingatkan seluruh warga Kota Ambon, bahkan seluruh pengguna jalan raya yang menggunakan jalan raya baik itu dengan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan untuk selalu menggunakan masker. Ya, selalu menggunakan masker karena ini adalah cara kehidupan kita yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk itu daripada fenomena yang terjadi saat ini, sekali lagi kami berharap para pengguna jalan raya roda 4 khususnya tetap mematuhi protokol kesehatan, batasan-batasan kapasitas jumlah penumpang, bahkan menggunakan masker di dalam kendaraan meskipun dia sendiri, ya kadang-kala kan cuma supir saja, dan karena berpikir dia tidak berdampak kepada orang lain, dia benar, tapi kita tidak tahu, mungkin saja dia bisa berdampak dari orang lain, bukan dia memberikan dampak bagi orang lain. Jadi mari kita jaga sama-sama, patuhilah saja apa yang ditetapkan pemerintah, yaitu penggunaan masker dikala keluar rumah atau aktivitas di luar rumah. Demikian dapat kami laporkan. Terima kasih. Terkait pelanggaran-pelanggaran yang ditemui di lapangan, ada beberapa kasus-kasus khusus ya tertentu. Terkadang ada yang memang masyarakat yang jadi proses penindakan kita tuh ada dua hal. Yang pertama proses penilangan, dan yang kedua adalah proses pemberian hukuman disiplin atau hukuman sosial, ya tindakan sosial. Jadi tindakan sosial ini beragam, bisa melakukan push up atau bisa juga tergantung petugasnya, bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau apapun, tergantung petugas. Nah, kadang-kala masyarakat ada yang tidak ingin melakukan hal yang tindakan sosial. Nah, tindakan sosial sebab bagi mereka itu sangat memalukan ya, apalagi di depan umum ya, dengan orang banyak ini pasti mereka akan merasa malu. Maka kalau tipe-tipe kayak gitu kami sudah mengarahkan untuk dilakukan penilangan, dan penilangan itu dilakukan berapa meter ke depan, di depan. Jadi kalau memang ada masyarakat yang sedikitnya melihat fenomena ini bilang kalau itu kenapa tidak ditindak ya, jadi mereka karena kurang paham saja. Ya, jadi bagi masyarakat yang kena bagi pengguna jalan raya yang saat dioperasi kedapatan melanggar protokol kesehatan, itu misal kata ada beragam. Salah satunya tidak menggunakan masker dengan benar. Kami
himbau untuk menggunakan masker yang benar. Lalu yang kedua, ada yang tidak menggunakan masker tapi dia membawa masker. Nah, karena dia tidak menggunakan masker, maka kita disuruh pakai distansi sosial. Itu pun kalau dia menerima. Kalau dia tidak terima, berarti kita langsung lanjutkan aja kan tindak sanksi, ya, sanksi, nah, kena denda. Nah, jadi itu pilihan yang diberikan. Jadi kasus yang tadi kalau kita dapat di lapangan ada salah satu oknum anggota, ya, anggota negara, dalam hal ini anggota Angkatan Darat, ya, yang malah disuruh dikasih tindakan sosial, dia tidak mau. Nah, itu kita sudah diarahkan untuk dilakukan tindakan administrasi, yaitu penilangan. Demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melaksanakan rapat kerja pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku dengan Sekretaris Daerah Maluku bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam rangka pembahasan hasil evaluasi RAPBD Perubahan Provinsi Maluku tahun anggaran 2020. Rapat dilaksanakan pada hari Jumat 20 November 2020 bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Provinsi Maluku. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku, Dr. Andes Luki Watimuri MSI, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang STNT, beserta dengan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Saat diwawancarai, Kasrul Selang mengatakan APBD perubahan telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Maluku. Kemudian hasilnya dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dibuat dan berdasarkan persetujuan dari DPRD Provinsi Maluku, baru nantinya akan dikirim kembali ke Kementerian Dalam Negeri Republik. Selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Terima kasih, kita baru selesai melakukan satu rapat yang sangat penting. Jadi APBD perubahan itu kan kemarin ditetapkan ranperdanya oleh Dewan yang terhormat ini. Kemudian hasil itu kita melakukan evaluasi di Kemendagri. Nah, hasil evaluasi dari Kemendagri sudah kirim ke kita. Nah, ada penyesuaian yang akan kita laksanakan, kemudian kita kirim kembali. Nah, penyesuaian itu harus ada persetujuan dari DPRD juga. Nah, akhirnya pimpinan DPRD mengambil inisiatif mengumpulkan Banggar untuk melakukan menjawab hasil evaluasi dari Kemendagri. Dan tadi yang kita jawabkan bersama dengan tim Banggar sudah disepakati seperti itu dan segera kita akan kirim ke sana. Jadi apresiasi buat kerja teman-teman di tim Banggar. Kali ini kita rapat cukup efektif dan bisa selesai. Yang penting tadi juga diingatkan oleh teman-teman di Banggar unsur pimpinan bahwa 2021 harus secepatnya kita ajukan KUA PPS, kebijakan anggaran dan anggaran sementara. Ini kita sementara kerja. Kita ada sedikit hambatan karena aplikasi yang sekarang kita pakai sistem itu SIPD, jadi ada sedikit perubahan itu membuat kita agak terlambat. Kami juga mengharapkan dari Kemendagri maklumlah dengan kerja kita yang dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan mereka kasih dispensasi waktu sedikit lah. Mudah-mudahan Pak, evaluasinya yang lebih spesifik apa Pak? Sebenarnya tidak substansial, cuma mereka pertanyakan. Yang pertama juga Kemendagri mengapresiasi bahwa penganggaran kita untuk penanganan COVID dan perubahan perilaku ini semua sudah tersedia di dalam BPT yang kurang lebih 120 miliar itu. Nah, mereka apresiasi terhadap itu. Kemudian ada beberapa yang mereka hanya minta penjelasan. Tidak ada yang sangat substansial. Kalau untuk APBD 2021 sudah mau diajukan ke Dewan Pak? Sudah, kita sudah mau lakukan ke Dewan. Sekarang lagi persiapan. Untuk belanja untuk kesehatan berapa banyak Pak untuk COVID Pak? Ya, kita untuk yang pertama sekali itu yang mandatori sesuai dengan ketentuan pendidikan. Kita harus 20%, itu kita sudah penuhi.
kemudian kesehatan 10% kita penuhi, kemudian pengawasan 0,9% kita penuhi, kemudian untuk BTT yang terkait COVID nanti kita anggarkan kurang lebih 50 miliar. Mudah-mudahan ini cukup ya. Kok turun Pak ya dibandingkan 2020? Ya, karena sebenarnya ya kalau dari sisi itunya turun ya. Karena yang kemarin kita di tahun ini kita sudah membiayai begitu banyak ya. Jadi sekarang kan tinggal tinggal maintenance, tinggal itu ya. Kayak peralatan-peralatan kan kita udah beli dan segala macam ya. Jadi sekarang kan tinggal katakanlah misalnya satu fasilitas itu kan sudah ada. Nah, sekarang hanya tinggal operasionalnya saja ditambah. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang STMT saat diwawancarai seusai rapat kerja pimpinan dan anggota Banggar DPRD Provinsi Maluku dengan Sekretaris Daerah Maluku bersama tim anggaran pemerintah daerah dalam rangka pembahasan hasil evaluasi RAPBD Perubahan Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 pada hari Jumat 20 November 2020 di kantor DPRD Provinsi Maluku. Kasrul Selang dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa nantinya 1,1 juta penduduk di Maluku akan divaksin dengan rentang usia 18 sampai 59 tahun yang akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, TNI Polri, masyarakat yang tinggal di kawasan ramai yang rentan terpapar COVID-19. Untuk Provinsi Maluku sendiri sudah menyiapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Leimena untuk melaksanakan vaksin dan akan dilaksanakan simulasi yang selanjutnya tinggal menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya betul ya, saya juga kemarin ditanya oleh beberapa teman media bahwa Maluku termasuk warga yang belum terlalu banyak tahu tentang vaksin. Nah, kita tahu ya dinamika ini sangat cepat gitu ya berubah. Kami di bulan Oktober kemarin sudah dapat surat dari Kementerian Kesehatan yang mana jadi kita vaksin, kita masih dapat data bahwa ada 1,1 juta kurang lebih penduduk di Maluku yang akan divaksin. Mereka itu dari kelompok mana? Pertama, mereka yang antara 18 sampai 59 tahun. Yang kedua, jadi masuk ke kategori itu. Yang kedua, prioritasnya ke siapa-siapa? Mereka yang tenaga kesehatan dan pembantunya yang di garis-garis depan menangani COVID. Yang kedua, aparat TNI, PNS, Polri yang di garis-garis depan pelayanan. Kemudian mereka-mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ada PLN, PDAM, pemadam kebakaran, petugas-petugas di pelabuhan, bandara, kereta api dan lain sebagainya. Itu prioritas, urutan seperti itu. Setelah itu mereka-mereka yang memang bekerja di bidang ekonomi. Tapi kalau menurut perkiraan kita saja, kalau 1,1 juta, kita penduduk ada 1,8 juta, saya kira antara 18 sampai 59 tahun ini cukup ya. Nah, kemudian kita akan serahkan ke Bupati Wali Kota untuk mereka petakan juga kayak daerah-daerah yang tidak terdampak misalnya itu prioritas kedua. Nah, kita yang kasus kemudian yang daerah-daerah yang padat penduduknya, yang kerentanannya tinggi, itu akan kita dahulukan. Maluku sepertinya rumah sakit ini yang disiapkan Pak ya? Ya, RSUP. Kemarin kita sudah siapkan tempat untuk simulasi vaksinasi di situ. Kita tunggu lagi arahan dari Kementerian Kesehatan sehari 2 ini mereka turun, kita simulasi di situ. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pendidikan melaksanakan penyusunan kurikulum darurat bagi guru kelas SD dan guru mata pelajaran SMP Kota Ambon tahun 2020. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon, Rahel Amairuhu Esos, serta turut dihadiri oleh unsur terkait. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melatih para guru bagaimana membuat kurikulum darurat yang akan diberlakukan di Kota Ambon selama pandemi. Seperti yang diketahui, ada 3 opsi yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat, dan yang ketiga adalah penyederhanaan materi. Untuk pemerintah Kota Ambon sendiri memilih kurikulum darurat dan sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
Kurikulum darurat ini akan diberlakukan selama pandemi COVID-19. Jika pandemi sudah berakhir, maka pelaksanaan pembelajaran tingkat SD sampai SMP akan kembali ke kurikulum 2013. Baik tujuan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi sekaligus penyusunan kurikulum darurat yang dilakukan hari ini ya adalah melatih para guru untuk bagaimana membuat sebuah kurikulum darurat yang akan diberlakukan di Kota Ambon dalam masa pandemi. Karena sesuai opsi yang diberikan oleh pemerintah pusat ada 3 opsi. Yang pertama itu adalah kurikulum 2013 tetap dilaksanakan, dan yang kedua adalah opsinya kurikulum darurat, dan yang ketiga adalah penyederhanaan materi. Nah, saat ini yang kami lakukan adalah kurikulum darurat, karena itu sudah disetujui oleh pemerintah pusat untuk kita pemberlakuan dalam sebuah daerah atau kabupaten kota yang membutuhkan sebuah kurikulum yang paten untuk dilakukan dalam proses pembelajaran jarak jauh di masa khusus pandemi COVID-19. Dan harapan kami untuk para guru yang sudah dilatih ini nantinya ketika launchingnya ada kurikulum darurat di Kota Ambon, maka pemberlakuan itu akan jadi bagi semua satuan pendidikan di Kota Ambon, baik jenjang SD maupun jenjang SMP. Sehingga satu saja kurikulum yang digunakan di Kota Ambon setelah selesai masa khusus ini, barulah kita kembali pada kurikulum nasional yaitu 2013. Ya, harapannya Ibu? Harapannya semua para guru ini bisa melakukan pembelajaran lewat jaringan dengan kurikulum darurat maupun pembelajaran di luar jaringan atau luring yang nantinya akan kami gunakan media pembelajaran lewat studio yang akan kami buat, studio mini yang akan kami buat untuk dipergunakan bagi pembelajaran jarak jauh secara luring atau luar jaringan. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan pembekalan kepada peserta program Internship Kedokteran Indonesia Angkatan 4 tahun 2020. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Lis Patinasarani SPD MKes, serta dihadiri oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, Dr. Berta Jekwe SPS MKes, dan peserta yang telah selesai melaksanakan program Internship Dokter Indonesia periode Februari 2020. Dalam wawancaranya, Patinasarani menyampaikan memberikan pelajaran terkait bagaimana melaksanakan manajemen puskesmas terhadap implementasi program-program prioritas nasional kepada teman-teman dokter yang melakukan program internship di puskesmas. Tujuannya agar bagaimana teman-teman dokter selain melaksanakan upaya akuratif, juga melaksanakan upaya preventif dan promotif yang dilaksanakan di puskesmas. Ya, saya Ibu Lis Patinasarani, Kepala Bapelkes Provinsi Maluku, melaksanakan tanggung jawab memberikan sedikit pembelajaran terkait bagaimana melaksanakan manajemen puskesmas terhadap implementasi program-program prioritas nasional kepada teman-teman dokter yang mau melakukan program intensif di puskesmas. Tujuannya bagaimana teman-teman dokter ini selain melaksanakan upaya-upaya kuratif, mereka juga lebih mendekatkan upaya preventif dan promotif yang dilaksanakan di puskesmas dalam melaksanakan program-program yang ada di puskesmas. Ya, ada berapa peserta Ibu yang ikut Ibu? Peserta yang ada di program intensif ini sebanyak berapa ya? 30 orang. Mereka akan ditempatkan di puskesmas di wilayah Kota Ambon dan Maluku Tengah. Ini dokter-dokter yang sudah menjabat sebagai dokter muda. Mereka akan sebagai
bagaimana mereka akan melakukan tugasnya, melakukan implementasi programnya, implementasi tugas fungsi sebagai dokter di selain di rumah sakit maupun juga di wilayah kerja puskesmas. Bisa mampu melayani masyarakat di wilayah kerja puskesmas dalam mengupayakan masyarakat tetap sehat dan mencegah supaya jangan sakit berat, apalagi khususnya di era pandemi ini. Bagaimana mengupayakan masyarakat agar tetap sehat. Saya selaku dekan Fakultas Kedokteran dalam program intensif dokter Indonesia ini, kami berada dalam KIDI, Komite Intensif Dokter Indonesia. Jadi program intensif ini berlangsung setahun 4 kali, jadi 3 bulan sekali. Mereka ditempatkan dan wahananya ditentukan dari Kemenkes. Jadi setiap ada dokter intensif baru, kita wajib memberikan pembekalan karena mereka baru selesai dari pendidikan, mereka belum tahu dunia yang akan mereka tuju. Kalau dalam pembimbingan ini saya dikasih tanggung jawab untuk memberikan tentang sosial budaya masyarakat Maluku, sekaligus bagaimana berpraktek menjadi sebagai dokter yang baik. Yang pasti kami berharap lulusan-lulusan dokter ini ketika mereka bertugas, mereka bisa hadir sebagai orang yang bertanggung jawab dengan kesehatan masyarakat, ya. Mereka bisa membangun komunikasi yang baik dengan para pasien sehingga tujuan pelayanan pasien sebagaimana profesi yang mereka sandang itu bisa tercapai. Ya, makasih Bu. Ya.